Salah satu keunggulan kota Semarang yang pertama adalah masyarakatnya yang kondusif. Yang kedua, alat-alat transportasi umum niku telah dicukupi. Yang ketiga, begitu luar biasa Semarang karena punya bandara udara, sampai punya pelabuhan, bahkan punya kelewatan tol. Niki akhirnya dados berkah majune kota Semarang. Tepuk tangan. Tapi ya memang kita ndak usah menutup mata. Momok yang jadi perbincangan adalah Semarang kotane banjir, Bu. Karena lagune dhewe salah sapa sing nyipta lagu Semarang kaline banjir. Nah, akhirnya memang kebanjiran berkah. Amin Allahumma. Untuk wali kota istiqlal. Memang dari beberapa pemerintah niku sudah mengupayakan beberapa fasilitas untuk menanggulangi banjir rob. Di antaranya damel kolam niku adalah khusus untuk menampung air hujan sebelum dialirkan ke gene laut. Ngerti mbok aku? Tatanan kota aku ngerti. Mohon izin Pak Kiai, Pak Camat, sebenarnya banyak sekali yang mencalonkan saya untuk maju tenggene DPR RI. Sampai-sampai saya tolak karena bukan ranah saya kalau saya nyemplung ke tenggene partai apalagi terjun teng politik, karena bukan ranah kula sampai terjun teng politik. Soalnya kalau sampai di belakang saya ada background partai, mungkin jenengan nggak semeriah dan secinta malam hari ini teng Ngupul. Biar 1.2 masyarakat ngeritik, biar Pak Camat ngasih performa. Begitu Mat. Pak Camat maksudnya Bu, ya Allah. Memang masyarakat Semarang niku kondusif dan memang toleransinya juga tinggi, termasuk ada sedikit cerita, mudah-mudahan Pak Camat tidak tersinggung. Ini saking kisah pulau pertama, tapi sebelum saya menjelaskan tentang kisah Tanbihul Hafilin, ini adalah cerita klub yang Mbak Anu ngaji ini sampai jam 3 subuh kan? Ya, saya cuma memastikan saja Bu. Dulu pas 2017 saya kan di Indosiar 2 kali lomba. Di luar lain lomba, kulo memang teng Indosiar mungkin jenengan terus kenal kulo. 2014 tingkat nasional dari polling SMS, kemudian 2017 tingkatnya Asia, Pak Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dan kalau yang tingkat Asia tidak dari polling SMS, tapi mutlak penilaian Dewan Juri dari 4 negara niku. Dan satu-satunya Mas Arju, saya kasih informasi mbok jenengan mboten ngertos prestasi niku lho. Satu-satunya alumni di Indosiar perempuan yang juara 1 berturut-turut hanya mumpuni handalnya. Sesekali sombong pamnya kan gak kok. Nah ini cerita kula 2017 saya di tingkat Asia, kami itu digembleng 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Mungkin rada beda kali stand up komedi Mas Harjo, karena ceramah niku 5 menit. Bayangkan 5 menit Bu. Sudah ada salam, mukadimah, harus ada dalil ayat Quran hadis, kali keterangan kitab, materi dan lucu melawaknya. Bayangkan niku diracik 5 menit. Maka kami dikarantina 2 bulan, sehingga dari Indosiar memberikan jatah cuti kepada saya 5 hari untuk ngicipi puasa di rumah. Alhamdulillah belum barang cuti, tapi baru 2 hari ditelepon malih teng Indosiar supaya balik teng Indosiar karena banyak syuting iklan, dan akhirnya kalau mangkat beli tiket kereta mendadak. Karena mendadak saya naik kereta dari stasiun Kroya sampai ke Jakarta, saya kaget di stasiun Kroya gerbang yang saya gerbong sing kula tumpai jebule niku hanya saya seorang di dalam gerbong niku. Aku batin wah sangar nemen kaya-kayane iki calon juara iki goyang-goyang. Mati sepur bae tak booking dhewe nang mangkat. Cuma saya seorang. Tapi ternyata stasiun Prokerto kami berhenti, tiba-tiba ada serombongan memenuhi gerbong yang saya naiki. Kaget, dan ternyata rombongan tiang Kristen. Rombongan tiang Kristen ini telah membooking gerbong
tumpahin. Niku karena saya beli tiketnya mendadak, akhirnya dapat, malah akhirnya dicampur kali tiang Kristen satu gerbong niku memang sudah di booking nembe ziarah dari Goa Bunda Maria Kalibagor Banyumas. Kristen aja ziarah besti. Nggak percaya tanya ke Mama Camat Semarang Tengah. Jadi kalau ada orang Islam nggak mau ziarah ke makam orang tuanya, ke kuburan keluarga, sampai kuburan kayak alas roban, kalah orang Kristen. Tuh mantep orang. Mantep orang Kristen aja ziarah, masa orang Islam nggak mau ziarah. Terus kemudian saya di gerbang ini kita ngobrol, Bu, mas saya menungso ketemu menungso orang ngobrol. Dua orang ibu-ibu Kristen duduk di depan saya, kemudian satu orang Kristen duduk di sebelah saya. Nih Bu, yang Kristen sedanten. Akhirnya kita ngobrol sampai wayang maghrib, tong bleng saya ketiduran. Ternyata saya langsung dibangunin sama orang Kristen tadi. Mbak, udah dan maghrib, wayangnya batalin buka puasa. Belum bilang begitu yang Kristennya. Karena saya mendadak, karena memang nggak bawa kurma, saya cuma ngebatalin pakai seteguk air putih sama jajan ciki, Bu. Kemudian orang Kristennya terus nawarin getuk goreng khas Sokaraja, kayak habis beli oleh-oleh sehingga bawa getuk goreng. Dan beliau bilang begini, Mbak silahkan nih makan takjil getuk goreng. Jujur saya agak maju mundur manganore ya. Udah ditawarin nggak enak dong, saya nyicipin lah 3 biji. Bareng saya cicipin 3 biji, orang Kristennya bilang begini, tenang Mbak, ini getuk gorengnya halal. Wih, Kristen tahu halal juga guys. Si balik tanya dong, Ibu tahu ini getuk goreng halal bagaimana ceritanya? Loh, ini tulisannya di cap kertasnya getuk goreng asli Haji Tohiri. Yang bikin haji halal dong. Oh iya ya. Begitu menghormati saya karena beliau sampai ngucap tenang, ini getuk gorengnya halal. Iya. Dan saya merasa tersanjung sekali sehingga kita akhirnya tambah akrab. Cuma saya lupa nggak minta nomor HP yang tahun 2017. Dan beliau bilang begini, wah orang Islam itu hebat ya. Maksudnya gimana Bu? Nah, orang Islam kan puasanya 30 hari. Betul, puasanya 30 dino Bu. Kita dari subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum, plus nggak kumpul sama bojone. Gimana nggak kumpul sama bojone? Belum payu rapi saya. Orang yang udah nikah, udah punya suami istri aja nggak kumpul kan mau lagi puasa. Oh gitu, 30 hari. Hebat ya. Padahal kan orang Islam bentukannya kayak sampean ya Mbak. Maksudnya cilik ireng merongos. Astagfirullah. Yang merongos mah cuman saya, yang lain Islam enggak. Ini kebetulan jenengan ketemu wong Islam yang merongos. Akhirnya sih balik tanya, mohon izin maaf sekali, kalau di Kristen Anda puasa apa enggak? Saya tanya begitu. Ada. Dan ternyata nanti kalau saya salah mohon dikoreksi Pak Camat. Ada. Di Kristen juga ada puasa. Saya ini Kristennya Katolik begitu. Karena memang ada Katolik, ada Protestan. Salah saya ini. Jadi kalau ada wong Islam kok Protestan, itu Islam Protestan. Saya Katolik begitu. Ternyata yang saya ketemu ini adalah yang Katolik. Ternyata ada zikir, katanya ada zikir. Memang sih lihat tuh Pak, orang Katoliknya pegang tasbih tuh, warnanya silver kalau nggak salah, terbuat dari aluminium. Dia juga umet-umet tuh, tapi nggak tahu sebaca apa tuh umet-umetnya. Dia kan tanya nggak takutnya jadi privacy Bu, jadi saya nggak berani tanya. Yang kedua ada ziarah, dan yang ketiga Katolik pun ada puasa. Mohon izin nanti saya dikoreksi Pak Camat. Saya ingatnya begini, orang Katoliknya bilang di Katolik ada puasa, malah puasanya 40 hari. Kaget saya, lebih hebat ketimbang wong Islam. Wong Islam 30 dina, Katolik 40 dina guys. Dan saya masih ingat beliau cerita puasanya Katolik, katanya begini. Contoh, saya puasa di Katolik 40 hari, seneng lumpia.
Pokoknya kalau makannya nggak pakai lumpia, saya nggak bisa makan tuh, karena memang favorit saya kelangenane senangnya mangan lumpia. Tapi berhubung lagi puasa, maka selama 40 hari saya nggak makan lumpia karena lagi puasa. Tapi makan yang lain boleh, gitu saya dengarnya. Dan mohon izin kalau di Senda Katolik saya mohon dikoreksi. Oh begitu, oh iya, akhirnya saya simpulkan. Betul ya Bu? Ini ada yang manggut-manggut, betul begitu? Akhirnya saya jawab begini, berarti contoh ya logika saya nangkepnya. Saya cinta dan seneng sama suami saya, umpama. Tapi berhubung lagi puasa 40 hari saya nggak cinta sama suami saya, boleh cinta sama suami tetangga. Orang Katoliknya langsung bukan begitu hukumnya. Beda hukum ya Bu ya. Tapi betul puasanya orang Katolik begitu. Terima kasih. Berarti ini sudah nggak simpang siur. Artinya begini, begitu toleransi tinggi. Ini bukan hanya dari kisah saya, tapi saya sampaikan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Orang Yahudi sangat menghormati orang Islam yang sedang berpuasa. Diriwayatkan di kitab Tanbihul Ghafilin, ada anak seorang Yahudi nangis minta makan kepada ibunya, tapi di hadapan orang Islam yang sedang berpuasa Ramadan. Nangis tuh anaknya minta makan, "Ma, mangan, Ma." Ya namanya anak kecil kalau udah kadung minta kan susah dibendung tuh, ngomong "Ma, mangan, Ma, Ma." Sambil ngeguling-guling untuk bocah. Akhirnya apa yang dilakukan ibu seorang Yahudi itu tadi? Anaknya tangannya dipegang, dia diseret, dibawa ke kamar. Di kamar itu anak dikasih tahu, bocah, bocah sini panggilnya apa? Kalau anak lanang le, perempuan gila bocah lanang gue. Le, nek nangarepe bocah, ya le, letole. Kalau di hadapan orang Islam yang lagi puasa ngomongnya jangan sembarangan. Ya namanya ibu-ibu lagi nyeneni bocah kan begitu Bu. Anaknya nakal nih, ibunya paling ucap, oh bocah soleh, bocah pinter, bocah bagus nggih. Tapi kan untune garap gatik. Bocah soleh, udah bagus. Sama persis tuh sama orang Yahudi yang lagi nyenenin anaknya. Nek nengorek wong Islam, nek agi wong Islam puasa jangan lupa mangan. Hormati sedulur kita yang lagi puasa. Kalau mau makan nang jero kamar. Akhirnya sang ibu ambil piring penuh dengan nasi dan lauk, dibawa ke kamar. Anaknya disuruh makan di kamar. Kalau belum selesai nggak boleh dia makan sambil keluar rumah. Kalau baru selesai barulah boleh keluar dari rumah. Begitu orang Yahudi menghormati orang Islam yang tengah melaksanakan puasa Ramadan, Allah pun senyum waktu itu. Sehingga Allah mengutus malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyampaikan hal itu kepada Kanjeng Nabi, dan supaya Kanjeng Nabi menyampaikan salamnya Allah kepada orang Yahudi itu tadi. Akhirnya malaikat Jibril bilang, datang ke hadapan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah menyampaikan salam Allah kepada panjenengan. Yang kedua, tengah ada satu kejadian yang begitu luar biasa di tetangga desa kita. Orang Yahudi yang sangat menghormati orang Islam yang sedang berpuasa, anaknya minta makan di hadapan orang Islam yang berpuasa, maka anaknya disuruh makan di dalam kamar. Setelah baru selesai, barulah boleh keluar. Maka tolong Allah titip salam kepada orang Yahudi itu tadi, disampaikan oleh panjenengan kepada orang itu. Kanjeng Nabi langsung tindak tenggelam Yahudi, disampaikanlah salamnya Allah. Dan sebab kenapa Allah menyampaikan salam kepada orang Yahudi itu tadi, langsung orang Yahudi itu menangis, dan akhirnya mu'alaf, dia masuk ke dalam Islam. Begitu luar biasa toleransi. Oh ya, keprok nggak apa-apa Ibu. Seumpama di kota Semarang di bulan Ramadan ini, ada warung nasi padang masih buka di siang hari, ada warteg masih buka, ataupun bakul-bakul es yang terpenting, saling menghormati. Kalau toh memang nasi padang bertujuan
dalam rangka maaf, orang di Indonesia kan gak Islam semua. Menghormatilah juga ketika ada orang Islam yang berpuasa. Kenapa kok nasi padang ditutupi pakai tenda? Mungkin ada memang khusus dalam rangka melayani musafir perjalanan. Saya ini udah termasuk musafir, Bu. Cilacap sampai ke Semarang di atas 88 km, sah saya disebut musafir. Tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi wajib untuk mengqadha, begitu. Maka kenapa warung nasi padang masih buka, warteg masih buka dalam rangka melayani para musafir ataupun ada non muslim yang ingin makan. Dan kemudian yang nggak berpuasa jangan dengan sengaja menunjukkan bahwa dia nggak puasa. Oke, masing-masing puasa itu hanya Allah dan orang yang sedang berpuasa saja yang tahu. Tapi maaf, ibarat ibu lagi haid datang bulan, ibu makan di dalam rumah harus di dalam kamar. Mbok sampai Anda lagi mengajarkan anak lagi puasa, ketahuan ibu lagi makan. Iya, mamanya udah puasa. Tuh konangan. Ibu ngejawab, wong mama lagi haid. Oh jadi haid kan diwajibin puasa? Ya enggak lah, ya udahlah Bu, saya besok mau haid. Gimana mau haid, bocah lanang kon haid. Kan jadi kebanyakan perkara. Artinya saling menghormati ini bukan hanya sekedar dari kisah saya tadi, tapi kami punya dasarnya salah satunya di kitab Tanbihul Ghafilin. Maka sepertinya saya kepingin menjelaskan bermacam-macam perkara, tapi ternyata udah jam 10. Gimana Mbak Camat? Udah cukup tuh, jempolnya udah maju 2 Bu. Makin papatnya sama jempol kaki juga. Nanti tandanya udah jamnya selesai. Takutnya sahurnya kawanan Bu. Enggak. Gimana? Nunggunya 1,5 tahun. Berarti ngajinya betul sampai jam 3. Subhanallah. Bayarnya orang ikut campur. Begini, memang sudah perjanjian tadi sama Pak Camat, dan kemudian ternyata Ibu Wali Kota datangnya lebih awal. Tadinya saya diagendakan naik jam 9 persis, tapi ternyata malah jam 8:30 tadi udah naik. Berarti alhamdulillah sekarang udah jam 10, ngajinya wis karo tengah jam Bu. Soalnya memang begini, ngajinya kalau kemalaman itu bahaya. Saya kan bocah Bu. Belum payu rabi kan bocah. Kalau ngajinya kemalaman bahaya Bu, takut ada penculik. Jawab, yang mau nyulik mumpuni siapa? Soalnya kalau ngajinya kemalaman bahaya, apalagi tadi siang saya nggak tidur. Kalau siangnya nggak tidur kan malamnya suka rewel Bu. Sebelum saya rewel, jadi ngajinya ini pakai jam, pakai agenda dan pakai waktu. Dan alhamdulillah begitu luar biasa, keluarga besar panitia Kecamatan Semarang Tengah. Tepuk tangan malih kangge keluarga besar Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Semarang Tengah. Dan yang pertama, maksud pengajian hari ini bukan menghambur-hamburkan dana APBD, tidak, tapi mutlak ini adalah iuran dari para lurah-lurah, betul, sekecamatan Semarang Tengah, dan dimandegani oleh Bapak Camat yang beliau juga begitu luar biasa. Maka mudah-mudahan dengan pengajian hari ini, dengan puasa kita di bulan Ramadan ini, kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah. Kecamatan Semarang Tengah dijadikan masyarakat ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah. Para pemimpin kita dijauhkan dari sifat yang dolim, menjadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa memakmurkan Semarang Tengah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, karena nanti doa akan diimami langsung oleh akhirul kiram Romo Kiai kagem mengimami doa pengasahan pinten menika. Ada satu pengumuman dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang terlebih dahulu, bahkan dipanggil langsung oleh Mbak Kiai Kagila Sultan Abdin kami, santri kepada para masyayikh di keluarga besar Semarang Tengah. Semoga Bapak Camat terima kasih atas
support dukungan kepada rangkaian ulang tahun Semarang yang ke-476. Terima kasih para panitia pengajian hari ini, para Bapak Ibu Lurah sekecamatan Semarang Tengah, dan seluruh para pejabat tamu undangan yang telah hadir, khususnya para kiai yang telah selalu membimbing kami masyarakat Semarang Tengah. Mudah-mudahan setelah doa usai panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah, ini sebelum binara ini ada WA dari bule saya, katanya ngefan banget sama Ustazah. Ini suruh mintain foto sama Ustazah gitu. Enggak saya Alhamdulillah. Jomblo rapo. Luar biasa keren. Ada pantun buat Ustazah. Tunggu kue ini dibangani Yuyu. Cakep. Ustazah mumpuni, I love you. Ini jomblo kok. Sing mboten nek doa apa-apa, bojone di bojo meneh. Jangan, semoga bapak-bapak istiqomah ya dengan setia sama istri. Kasihan lagunya siapa itu, Hakim. Jagalah hati, jangan poligami. Jagalah hati, jangan nambah istri lagi. Mending istri kita satu, yang penting selalu bersatu. Kalau istri kita dua, duitnya dibagi rata. Kalau istri